Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khairunisa Mujahida dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai sumber dana dan penggunaan dana bank. Jadi sumber dana adalah cara bank memperoleh uang, sedangkan penggunaan dana itu adalah bagaimana dana itu dialokasikan. Sebagai perantara keuangan, bank menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana. Pengelolaan dana yang baik sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan serta mendukung pertumbuhan bank. Next, ada peran bank sebagai intermediasi keuangan. Bank berperan sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Selain itu, bank menjaga likuiditas, memfasilitasi transaksi, dan menciptakan kredit. Untuk tetap sehat secara finansial, bank harus mengelola dana dan risiko seperti kredit, likuiditas, dan operasional dengan bijak. Selanjutnya ada sumber dana bank, dana pihak pertama. Dana pihak pertama itu berasal dari simpanan masyarakat, yaitu giro, tabungan, dan deposito. Giro sangat likuid, namun bunganya lebih rendah, sedangkan tabungan memiliki likuiditas yang sedang dengan bunga yang lebih tinggi dan akses mudah. Jadi bisa diakses melalui mobile banking atau ATM. Deposito memiliki jangka waktu tertentu, tidak bisa ditarik sewaktu-waktu, tapi menawarkan bunga yang paling tinggi dan sering disertai bonus. Selanjutnya ada dasar hukum cek dan biliet giro. Syarat-syarat formal dan tata cara penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD dan ketentuan-ketentuan dari Bank Indonesia. Sedangkan syarat-syarat dan tata cara penggunaan biliet giro sebagai sarana perintah pemindah bukuan dana diatur dalam Surat-Surat Edaran Bank Indonesia. Terdapat dalam KUHD yang mengatur tentang cek pada pasal-pasal yang terkait. Ada ketentuan biliet giro, syarat-syarat dan tata cara penggunaan biliet giro dalam kegiatan bank diatur oleh Bank Indonesia, diantaranya dengan SE BI nomor 4670 UPPB garing PBB tanggal 24 Januari 1972 yang disempurnakan dengan SE BI nomor 28 garing 32 garing UPG tertanggal 4 Juli 1995. Selanjutnya ada sumber dana bank, dana pihak kedua. Dana pihak kedua berasal dari pinjaman luar bank, seperti pinjaman antar bank, pinjaman dari Bank Indonesia, penerbitan surat berharga atau obligasi atau sukuk, dan pinjaman dari lembaga keuangan lain. Dana ini digunakan untuk kebutuhan jangka pendek hingga jangka panjang dengan syarat dan biaya yang bervariasi. Selanjutnya ada modal sendiri bank. Modal sendiri bank ini meliputi modal disetor, modal tambahan, laba ditahan, dan cadangan. Fungsinya untuk menyerap kerugian, memperkuat keuangan bank, memenuhi rasio kecukupan modal atau CAR, serta meningkatkan kepercayaan nasabah dan mitra. Modal ini menjadi fondasi utama stabilitas dan keberlanjutan bank. Selanjutnya ada penggunaan dana bank. Yang pertama ada kredit modal kerja. Kredit ini diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan operasional sehari-hari. Contohnya seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, atau biaya operasional lainnya. Kredit ini biasanya bersifat jangka pendek karena dana yang dipinjam cepat digunakan dan cepat dikembalikan. Kedua, ada kredit investasi. Nah, jenis kredit ini digunakan
untuk pembelian aset tetap oleh perusahaan, misalnya pembelian mesin, kendaraan operasional, pembangunan gedung, atau alat-alat produksi lainnya. Kredit ini bersifat jangka panjang karena digunakan untuk pembelian aset yang manfaatnya itu bisa dirasakan dalam waktu yang lama. Ketiga, ada kredit konsumsi. Kredit konsumsi adalah pinjaman yang diberikan kepada individu untuk keperluan pribadi. Contohnya adalah kredit kendaraan bermotor atau KKB untuk membeli mobil atau motor, serta kredit pemilikan rumah atau KPR untuk membeli rumah. Biasanya kredit ini dilengkapi dengan jaminan atau agunan. Terakhir ada kredit sindikasi. Nah, kredit ini diberikan secara bersama-sama oleh beberapa bank kepada satu peminjam yang membutuhkan dana dalam jumlah besar. Kredit sindikasi ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan tol, bandara, atau pembangkit listrik yang tidak bisa dibiayai oleh satu bank saja. Selanjutnya ada penggunaan dana bank investasi. Itu yang pertama ada surat utang pemerintah. Bank menggunakan dananya untuk membeli surat utang dari pemerintah karena resikonya rendah dan keuntungannya stabil. Kedua, ada surat berharga korporasi. Investasi bank dalam surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan swasta, resikonya lebih tinggi dibanding surat utang pemerintah. Ketiga, ada saham dan penyertaan modal. Bank bisa membeli saham perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham atau dividen. Nextnya ada penggunaan dana bank operasional, meliputi gaji dan tunjangan, digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai bank sebagai sumber daya utama dalam operasional. Kedua, biaya sewa dan promosi untuk menyewa gedung, membayar listrik, dan keperluan promosi agar menarik nasabah. Ketiga, ada biaya IT dan administrasi, yaitu digunakan untuk sistem teknologi, jaringan, dan administrasi demi kelancaran layanan bank. Nextnya ada penggunaan dana bank aset lainnya, meliputi kas dan setara kas, dana cadangan yang mudah dicairkan seperti uang tunai dan rekening giro untuk kebutuhan operasional harian. Kedua, ada gedung dan inventaris, digunakan untuk membeli atau merawat aset seperti gedung kantor, peralatan, dan perlengkapan kerja bank. Ketiga, ada aset tetap lainnya, meliputi aset seperti kendaraan operasional dan teknologi yang mendukung kegiatan bank. Terakhir itu ada kesimpulan dan pentingnya pengelolaan dana bank. Pertama, bank sebagai perantara keuangan. Bank menyalurkan dana dari masyarakat untuk investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ada pengelolaan dana efektif. Pengelolaan yang baik akan meningkatkan profitabilitas dan kestabilan bank. Dan yang ketiga, ada analisis sumber dan penggunaan dana. Penting sebagai dasar evaluasi strategi bank dan untuk memastikan dana digunakan sesuai visi dan misi. Jadi itu dia presentasi dari saya. Terima kasih.